ahlan bikum Ustaz. Marhaban bikum. أهلا أهلا. كيف حالكم أستاذ؟ تمام بالعافية. لكن أنه وجدت مشكلة صغيرة. الصورة لا تظهر في الشاشة. أي مشكلة هذه؟ Ya teman-teman silakan untuk ditampilkan wajah kalian sehingga tidak ditampilkan nama-nama saja. Tafadhol. الساعة كم سنبدأ يا أخي الحبيب؟ إن شاء الله بعدين أستاذ. طيب جميل. سأرحب أولا أستاذ. تفضل بكل السرور. بسم الله عز وجل الذي ملا قلوبنا بالإيمان والتقى الله صاحب الأسماء الحسنى. ونبدأ اليوم مجلسنا اليوم الكريم إن شاء الله المباركة بسم العظيم بسم الله الرحمن الرحيم. Terima kasih kepada teman-teman semua dan juga terutama kepada Ustadz Daud Lintang yang telah berkenan mengisi majelis yang penuh berkah ini insyaallah. Dan juga teman-teman partisipasi yang telah meluangkan waktunya di pada sore hari ini. Untuk itu mari kita membaca basmalah terlebih dahulu untuk prosesnya agar bisa lancar insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pada sore ini insyaallah Ustadz Daud Lintang akan mengisi tausiah yang insyaallah bertema tentang jarak tak memisahkanku dengannya. Dan berjudul yaitu tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, dan pembacaan kitab dari Min Ajaib As-Sadaqah karya Khalid bin Sulaiman bin Ali Al-Arabi. Langsung saja kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. طيب دوري الآن أخي الحبيب جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي له الفضل والشكر والثناء أجزل للمتصدقين والعطاء ووعدهم بأحسن الأجزاء أحمده في السراء والضراء والصلاة والسلام على سيد الأولياء وإمام الأتقياء من كانت يده بالخير كالريح المرسلة بذلا وعطاء وعلى آله وصحبه الذين أنفقوا في الشدة والرخاء وسلم تسليما كثيرا. أما بعد معاشر المسلمين وزمرة الطلاب رحمكم الله والحاضرون، سعدنا كثيرا في هذه المساء الطيبة. Kita tentu bahagia sekali pada kesempatan yang baik ini di bulan suci Ramadan. 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sehat, keadaan iman dan Islam. Falaula dunal imani wal Islam lan yuhsabul a'mali kulluha tab'an. Andai saja tanpa iman dan Islam kita, tentu setiap amal soleh kita tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yajib alaina asyukru. Apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisinya dan keadaannya, tentu yang paling pantas kita ucapkan dari lisan kita yang tak bertulang adalah mengucapkan rasa syukur kepada Allah karena masih ada iman dan Islam yang menjadi pelukan kita hingga detik hari ini. Ini luar biasa syukur yang harus kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral tullab wal hadirina rahimakumullah. Sore ini sanatahaddatsu haula al-mawdu' intinya adalah tentang sedekah. Teman-teman, sebelum memulai pembicaraan lebih jauh dan tentunya lebih luas lagi, saya ingin mengajak Anda untuk mengingat sedikit beberapa pepatah yang seringkali kita ingat di media misalnya, atau orang-orang berkata bahwa uang itu atau harta itu tidak bisa dibawa mati. As-su'al, hal hadha sahih am khata? Pertanyaannya adalah, apakah benar harta itu tidak bisa dibawa mati?
Apa benar harta itu tidak bisa dibawa ke dalam kuburan? Al-jawab tab'an la. Tidak semua seperti itu. Teman-teman, satu hal yang paling penting kita pahami bahwa harta itu pasti bisa dibawa mati. Harta itu pasti bisa dibawa ke dalam kuburan. Memang ketika kita wafat, ketika seseorang di antara manusia meninggal dunia, idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa salasah. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Apabila manusia itu wafat, meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 hal. Al-awwal tab'an shadaqatun jariyatun. Sedekah jariyah. Kedua adalah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Ilmu yang bermanfaat atau anak yang saleh. La natahaddatsu tawilan haula al-ilmi wa haula al-walad as-salih, lakin natahaddatsu tawilan haula as-sadaqah. Teman-teman, ketika seseorang meninggal, dia pasti diantarkan oleh 4 hal sesungguhnya. Ya, ini diingat-ingat. Seseorang ketika meninggal, dia diantarkan oleh 4 hal. 1, ia diantarkan oleh keluarga tercintanya. Yang kedua, ia pasti diantar oleh hartanya. Yang ketiga, ia pasti diantar oleh teman-temannya. Dan yang keempat, ia pasti diantar bersama dengan amalannya. Pertanyaannya, kam min hadhil arba'ah? Berapa dari 4 ini yang akan ikut bersamanya masuk ke alam kuburnya? Al-jawab tab'an wahid, cuman 1 saja yang ikut. Keluarga yang mengatakan cinta mati, istri yang mengatakan aku cinta luar biasa kepadamu, suami yang berkata aku cinta mati, tidak akan pernah dia mau untuk ikut bersama kita ke alam kubur. Jangankan itu teman-teman, seandainya seseorang di antara kita, misalnya itu adalah seorang suami, lalu meninggal ia untuk diletakkan di kamarnya saja, barangkali tidur 1 malam, walau ia di bawah kasur, itu pun tidak akan diizinkan oleh istri tercintanya. Tayyib. Teman-teman, betapa menyedihkannya ketika kita meninggal dunia, 4 yang mengantarkan kita, faqat wahid alladhi sayurafiquna ilal kubur. Cuman 1 saja yang akan menemani kita ke alam kubur. Ma huwa al-amal? Amal salih. Amal salih. Minha sadaqatun jariyatun. Di antaranya adalah sedekah yang terus berjalan nilainya. Ma'asyiral muslimin wa zumratut tullab rahimakumullah. Kalau ada yang disebut dengan sedekah atau pahala jariyah, ya berarti ada dosa jariyah. Jangan lupa. Kalau kita berbicara ada sedekatun jariyah, berarti ada juga yang disebut dzunubun jariyatun. Kalau ada pahala yang terus-menerus mengalir, jangan lupa kita juga harus berbicara bahwa juga ada dosa yang terus suatu hari akan mengalir. Tayyib, wassu'al. Sekarang kita fokus. Bagaimana dan apa caranya supaya harta atau setiap amalan kita ada yang terus mengalir? Kita bisa rujuk ke dalam surat Al-Munafiqun pada ayat 10. Mada qala ta'ala? Wa anfiqu, dan hendaklah kalian menginfakkan mimma razaqnakum, dari apa-apa yang telah kami berikan kepada kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, qabla, sebelum an ya'tiya ahadakumul mautu, sebelum seseorang di antara kalian datang wafatnya, fayaqul rabbi laula akhartani, lalu ia berkata dengan penyesalannya, duhai Tuhanku, seandainya engkau berikan aku kesempatan sebentar saja, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya, dia minta apa? Seandainya diberi kesempatan sebentar, dia minta sedikit. Lam yatlub an yusalliya, lam yatlub an
يعني أن يصوم رمضان لم يطلب يعني أن يتعلم دروس العربية ولا دروس أخرى. Dia ketika meminta itu kepada Allah bukan meminta agar diberi kesempatan sholat, berpuasa. Tapi apa yang dia minta? Tuhan, beri aku kesempatan sebentar saja ke muka bumi. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku pasti melakukan sedekah, mengeluarkan sedekah, dan pasti engkau mendapatiku menjadi orang-orang yang saleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekah, infak adalah ciri orang-orang saleh. Maka orang saleh tidak akan pernah meninggalkan sedekah. Orang saleh di antara alamatnya adalah lan yansa an yatasaddaqa fi sarra'i wad dharra. Dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang, ia tidak akan pernah lupa untuk bersedekah. Maka orang soleh. Maka teman-teman, hadirin semuanya, siapapun di antara kita yang hari ini telah melakukan sedekah, maka selamat bagi Anda. Wa basyiril mutasaddiqin. Sampaikan kabar gembira bagi mereka yang hari ini bersedekah. Innahum min alamatis salihin. Berarti mereka telah melakukan satu ciri amalan orang yang saleh. Teman-teman, karena sedekah adalah amalan orang saleh, maka sedekah tidak mudah untuk dilakukan. Nah, misalnya di dalam kitab Min Ajaibi As-Sadaqah, Khalid bin Sulaiman Ar-Rubai, ia berkata bahwa sedekah itu terbagi pada dua. Sedekah tanqasimu ila qismaini. Al-awwal as-sadaqah al-maddiyah. Ada yang disebut dengan bentuk sedekah materi. Wasani as-sadaqah al-ma'nawiyah. Sedekah yang bentuknya ma'nawi. Bukan saya ulang kembali teman-teman. Sedekah itu menurut Khalid ibn Sulaiman Ar-Rubai fi kitabih min ajaib as-sadaqah, ia menyebut ada dua pembagian. Sedekah maddiyah dan sedekah ma'nawiyah. Nahnu fahimna katsiran. Sedekah maddiyah jelas, yakni uang, ya, kita bersedekah dengan harta benda. Semua jenis sedekah yang bentuknya barang, yang bentuknya cash, yang bentuknya bisa memberi langsung dalam bentuk barang pemberian, fahada tusamma as-sadaqah maddiyah. Tapi ada satu hal yang sering kita lupa. Mahwa? Apa itu? As-sadaqah al-ma'nawiyah. Ada yang disebut dengan sadaqah al-ma'nawiyah. Sadaqah ma'nawiyah bisa bentuknya senyuman, teman-teman. Sedekah ma'nawiyah itu bisa bentuknya adalah solusi kepada orang yang membutuhkan solusi dari kita. Sedekah ma'nawiyah bisa bentuknya ilmu yang kita berikan kepada orang lain atau kebaikan yang kita sharing kepada orang. Sedekah ma'nawiyah banyak sekali, termasuk doa-doa yang kita kirimkan itu bagian dari sedekah ma'nawiyah yang tanpa kita sadari sesungguhnya kita telah melakukan sedekah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an kita yang berjumlah 114 surat dengan 6.600-an ayat, Khalid ibn Sulaiman menyebutkan setidaknya ada sebanyak 10 ayat. Ada sebanyak 10 ayat yang berbicara tentang keutamaan sedekah. 10 ayat pada 6 surat. Sedangkan di dalam al-hadis, baik itu dalam kitab Sunan Bukhari, wa Muslim, wa Ibnu Majah, di sana terdapat dikumpulkan oleh Khalid bin Sulaiman bahwa terdapat keutamaan sedekah sebanyak 47 kali ia sebutkan dalam hadis yang sahih dan hasan. Ma'asyar muslimin, saya akan sebutkan setidaknya saya akan sebutkan 5 hal utama yang menjadi keutamaan sedekah.
Al-awwal, sedekah itu teman-teman, sebelum kita berbicara keutamaan, bagaimana cara Allah membalikkan atau mengembalikan setiap sedekah yang kita berikan. Sama artinya seperti kita berdoa. Berdoa itu caranya Allah Subhanahu wa taala mengijabahnya, ya. Tariqah ijabat ad-du'a, ad-da'wat as-salihah salasatun, ada 3. Begitu juga ketika kita bersedekah. Caranya Allah mengembalikan sedekah kita itu atau memberikan apa yang menjadi sedekah kita itu, Allah berikan dengan 3 cara. Pertama, ketika bersedekah, Allah balas kembali dengan bentuknya cash. Ketika ada orang bersedekah, Allah balas kembali dalam bentuk yang cash. Yang kedua, sedekahnya kembali tad'u ila rizqin jadid. Sedekah itu teman-teman, rupanya mengundang rezekinya yang baru. Sedekah itu tad'u ila rizqin jadid. Maka siapapun bagi kita yang mau bertambah rezekinya, la taksal lis-sadaqah. Jangan pernah malas untuk bersedekah. Mengapa demikian? Kalau di antara kita ingin bertambah rezeki, kalau kita ingin mengundang rezeki, maka sedekah adalah caranya. Caranya Allah membalasnya, bisa saja Allah balas sedekah itu dalam bentuk cash. Kalau Allah tidak bayar kembali dengan bentuk cash, maka Allah kembalikan sedekah itu dalam bentuk yang tertunda. Kenapa dalam bentuknya tertunda? Lianna Allah Ta'ala huwa a'lam. Allah itu lebih tahu kapan kita membutuhkan dari setiap doa-doa kita itu. Kapan kita membutuhkan dari setiap apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan, setiap sedekah tidak akan pernah ada sia-sia. Selain dia akan mengundang rezeki, as-sadaqatu justru juga menjadi tadfa'u 'anil bala. Dia bisa mencegah dari setiap musibah. Nahnu nakhafu katsiran 'an jaihah corona. Misalnya kita takut sekali dari corona. Kawan-kawan, la takhafu billah. Jangan takut. Al-khaifun, orang-orang yang sebenarnya takut adalah mereka yang tidak punya cara pendekatan diri kepada Allah. Orang-orang yang takut dari rezekinya tidak dapat adalah orang-orang yang tidak punya cara pendekatan diri kepada Allah. Maka teman-teman, kenalkan, hadirin semuanya, mari kenalkan diri kita kepada Allah melalui sedekah-sedekah yang kita ulurkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Semakin kita mengeluarkan sedekah, semakin Allah mengenal kita. Apakah Allah sebenarnya tidak mengenal kita sebelumnya? Taib, sa'uhki lakum hikayatan. Saya ingin cerita kepada Anda sedikit. Suatu hari ada sebuah masjid, masjid ini DKM-nya akan menyelenggarakan tabligh akbar yang akan mengundang sekitar 1000 jamaah. 1000 jamaah. Setiap hari di depan masjid itu selalu ada orang yang lewat, tukang cendol, yang dia selalu berjualan cendol dari depan masjid. Dia selalu lewat setiap siang atau sore hari. Yaum minal ayyam, suatu hari dia melihat poster itu besar sekali di hadapan masjid. Disebutkan di sana bahwa esok pagi jam 10 akan ada tabligh akbar yang akan dihadiri sekitar 1000 orang. Teman-teman, tukang cendol itu langsung berkata ke dalam hatinya, wah, ramai sekali. Kalau ini keramaian, pasti yang akan membeli cendol saya jauh lebih banyak daripada hari biasanya. Kalau tiap hari biasa, dia hanya mempersiapkan sekitar 50 bungkus, kali ini dia siapkan sekitar 250 bungkus atau 250 porsi. Subhanallah. Di malam hari dia sholat witir sebelum tidur.
Karena besok dia akan jualan yang jauh lebih banyak. Dia berharap mudah-mudahan akan lebih banyak laris. Ketika ia terbangun di jam 1/3 malam, ia salat tahajud, thumma da'a li rabbih, lalu dia mohon kepada Tuhannya, ya Rabb, besok lariskan daganganku, mudahkan rezekiku. Lalu ia ikut salat berjamaah. Usai salat berjamaah, dia siapkan kembali persiapan jual cendol, dan sebelum memulai jualan, dia melakukan salat duha sebanyak 4 rakaat. Ma'asyiral muslimin, sebelum jam 9 tepat, dia sudah berada di depan masjid dengan teman-teman dagangannya atau dengan barang-barang dagangannya untuk diperjualbelikan hari itu dengan harapan akan sangat banyak orang yang membelinya. Apa yang terjadi teman-teman semuanya? Lewat orang pertama masuk ke dalam masjid. Orang kedua lewat masuk ke dalam masjid. Dalam pikirannya, oh mungkin bukan mereka yang beli. Ini baru sekitar 200 orang yang lewat. Lewat orang ke 250, lewat 300, 400, hingga 500 dan 1000 orang lewat. Tidak ada satupun yang membeli sendol tersebut. Tapi dia masih membangun husnuzon dalam hatinya. Ia berkata, oh mungkin mereka tidak mau minum sendol ketika mereka mendekati pengajian. Pasti setelah mereka selesai kajian, pasti mereka akan beri cendol satu-satu. Karena saya paling ada di depan lapangan masjid. Ma'asyiral muslimin, singkat cerita, usai kajian akbar dilaksanakan, satu-satu keluar dari masjid itu. Lewat tukang cendol, belum juga ada yang beli. Lalu dia berkata, mungkin orang selanjutnya. Lewat 40, 60, 300, 400 orang, hingga lewat 1000 orang, semua lewat, tapi cendolnya belum sedikit pun dibeli oleh siapapun. Lalu dia berkata, oh mungkin adalah ustadz tadi yang akan memborong seluruhnya, karena ia mungkin cinta dengan jamaahnya. Ketika sang ustadz lewat dari depan dagangannya, sang ustadz tidak berniat untuk membeli, dan hanya sekedar menyapa. Hai, apa kabar saudaraku? Bagaimana dagangan hari ini? Apa jawaban pemuda itu? Duhai ustadz, daganganku tidak laku sama sekali. Doaku tidak seperti yang engkau katakan. Solat-solatku tidak seperti yang engkau katakan. Bahkan ibadahku tidak seperti yang engkau katakan, bahwa Allah pasti akan memudahkan, dikabulkan segala hajatku. Aku bingung kepada Tuhan. Aku bingung kepada Allah, mengapa Allah tidak memudahkan aku agar daganganku ini laris. Singkatnya, Ustadz pun seraya spontanitas menjawab, duhai pemuda, kalau engkau bingung kepada Allah, mungkin sekarang adalah Allah yang paling bingung kepada engkau. Loh, kenapa Allah kok bisa bingung kepadaku? Oh iya, bagaimana tidak? Allah mungkin justru jauh lebih bingung. Kalau engkau katakan tadi malam baru engkau melakukan tarawih, melakukan witir, melakukan tahajud, dan baru sekali-sekalinya melakukan sholat duha, lalu engkau berharap agar semuanya dimudahkan oleh Allah, jelas Allah belum mengenalmu saudaraku. Allah belum mengenalmu, Allah bingung harus mencari di mana engkau sesungguhnya. Seringkali Allah membawa sekeranjang pahala, segudang pahala, segudang barokah dan ampunan. Seringkali Allah membawanya untuk mencarimu. Ia cari engkau di barisan orang-orang yang bersedekah. Ia tidak temukan engkau. Ia cari engkau di barisan orang-orang yang menebar kebaikan. Ia juga tidak menemukanmu di barisan itu. Allah bingung. Saking bingungnya Allah cari engkau di barisan orang-orang yang melakukan sholat tahajud. Tapi Tuhan juga tidak menemukanmu di barisan orang-orang yang tahajud. Allah bingung mencarimu. Akhirnya Allah mencarimu pula di barisan orang-orang yang melakukan sholat duha. Orang-orang yang melakukan amalan soleh. Tuhan pun tidak menemukanmu. Teman, wahai pemuda, maka jika engkau ingin dimudahkan rezekimu, maka kenalkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nasyarul muslimin. Apa pertanyaan dia? Wahai guru, wahai ustaz, kalau begitu, amalan apa yang mudah sangat agar Allah mengenaliku ketika aku berada di barisan itu, agar setiap ampunan, agar setiap barokah yang aku mohonkan ya Allah bawa, langsung sampai kepada tujuan. Apa kata seorang ustaz? Hai pemuda, jika engkau mau dikenal oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat mudah, lakukan satu amalan istiqomah yang dengan amalan itu bukan dilihat jumlahnya yang banyak atau sedikit, tapi engkau melakukannya dengan konsisten. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, qalla wa dalla, sedikit tapi menunjukkan konsistensi. Aisyah muslimin, akhirnya apa yang terjadi? Pemuda itu mulai hari itu dia berniat kepada Tuhan, dia berniat dalam hatinya bahwa setiap dia berjualan, dia selalu niatkan sepertiga atau sedikit, bagian sedikit dari setiap hartanya ia akan sedekahkan. Subhanallah, teman-teman. Ia bukan hanya punya satu cendol untuk satu dagang, akhirnya punya banyak cabang-cabang untuk perdagangan cendol. Masyaallah muslimin. Apa yang saya inginkan dari kisah ini? Antum ta'arifun, lau aradtum, kalau kita ingin dikenal oleh rezeki, kalau kita ingin dikenal oleh kesehatan, kalau kita ingin dikenal oleh semua kemudahan hidup kita, sedekah menjadi solusinya. Maka teman-teman, berapa banyak di antara kita tidak menyadari bahwa sedekah adalah solusi dari kehidupan. Bukan hanya solusi kesulitan di dunia, tetapi kesulitan di akhirat pun inilah yang dikeluhkan oleh para penghuni kubur. Mereka ingin balik ke dunia agar mereka bersedekah. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, saya simpulkan bahwa sedekah memiliki 5 hikmah yang paling utama. Sedekah pasti akan mengundang rezeki yang baru. Teman-teman, kalau teman-teman ingin mendapatkan karir yang lebih bagus lagi, kalau teman-teman ingin mendapatkan suatu hari pekerjaan yang lebih berkah, kalau ingin menjadi mahasiswa-mahasiswi lulusan yang terbaik, jangan lupa, berbagilah. Karena berbagi itu membahagiakan. Setiap kita mengalirkan tenaga, setiap kita mengalirkan energi kebahagiaan tiap orang, sesungguhnya kita sedang menginvestasikan kebahagiaan untuk diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa hari ini yang sudah berbagi, ia telah membahagiakan. Siapa yang telah membahagiakan, siap-siap. Engkau kawan, saudaraku, bersiaplah, engkau akan dibahagiakan. Bukan oleh orang yang engkau pernah berikan, tapi oleh Tuhan pencipta orang tersebut. Ma'asyiral muslimin. Maka berbagilah, karena ia menjadi solusi untuk datangkannya solusi dari setiap rezeki yang baru. Yang kedua, sedekah menjadi penolak bala. Sedekah menjadi penolak setiap musibah. Solusi dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Misal, teman-teman, bala dan musibah itu bukan hanya sekedar sejenis corona. Bala itu bukan hanya sekedar musibah ada yang kesulitan di rumah kita. Tidak, tapi kesulitan menghafal Al-Quran. Kesulitan memahami materi Al-Quran. Kesulitan memahami materi pelajaran. Kesulitan untuk memahami setiap ilmu-ilmu Allah, itu bagian dari musibah. Itu bagian dari bala. Kalau ingin diangkat dari kesulitan itu, maka jangan lupa bersedekahlah. Jangan lupa bersedekahlah. Teman-teman, sedekah luar biasa. Sedekah memiliki mukjizat yang luar biasa dan hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang konsisten melakukannya. Bukan perihal jumlahnya, tapi adalah perihal konsistensinya. Yang ketiga, sedekah itu adalah istithmaran fi yaumil akhirah. Bisa menjadi investasi kita di yaumil qiyamah.
Apakah ketika seseorang sudah dibalas di dunia, di akhirat dia tidak dapat? La, dia pasti akan dapat kembali. Subhanallah. Sedekah ini bukan hanya sekedar mengundang rezeki yang baru, bukan hanya sekedar menolak dari bala dan kesulitan, tapi juga akan menjadi investasi kita di akhirat. Bahkan yang luar biasa, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Madza yaqul? As-sadaqatu tudfi'un nara." Ya, sedekah itu bisa mematikan baranya api neraka. Sedekah itu bisa mematikan gejolaknya api kemarahannya Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu bisa mematikan gejolak amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mestinya Allah marah kepada kita, Allah tidak jadi marah. Kenapa? Karena kita punya amalan yang Allah ridho kepada kita. Teman-teman, ini yang keempat. Yang kelima, yang itu tadi yang keempat. Yang kelima teman-teman, sedekah justru juga menjadi solusi disembuhkannya penyakit kita. Di dalam kitabnya Khalid ibnu Sulaiman Ar-Rubai, yaitu kitabnya tadi bin Ajaibul Mu'jizah, ia menyebut di sana ada sekitar 32 mukjizat bagi orang-orang yang melakukan sedekah secara konsistensi. Di antaranya adalah orang-orang yang sudah dikatakan bahwa ia pasti akan kena musibah, meninggal misalnya akibat sakitnya, tapi karena ia punya amalan yang totalitas kepada Allah, mengundang rahmat Allah kembali. Maka teman-teman, qul bifadlillahi wa birahmatihi, katakanlah, jika ingin mendapatkan karunia dan rahmat ya Allah, mari undang kawan, undang dengan berbagi. Tapi lagi-lagi, ingat, berbagi bukan hanya sekedar uang, berbagi bukan hanya sekedar materi, tapi berbagi juga bentuknya ilmu, berbagi juga bentuknya adalah doa, berbagi juga bentuknya adalah solusi-solusi bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan solusi yang solutif. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembicaraan ini, kita ingin memperumpamakan sedekah. Sedekah, kalau teman-teman mau meliriknya ke dalam surat At-Taubah, di surat ke-9 ayat 60, Allah Subhanahu wa taala menyebut innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha ila akhiril ayat. Sedekah itu teman-teman harus dipahami bahwa ia adalah kata-kata umum. Sedekah itu di dalamnya adalah zakat. Sedekah itu jenisnya adalah infak. Sedekah itu jenisnya adalah berbagi hadiah. Sedekah itu jenisnya juga bagiannya adalah fisabilillah. Sedekah itu jenisnya juga adalah wakaf. Maka sedekah jangan batasi pemahaman teman-teman bahwa sedekah hanya sekedar kata sedekah. Tidak. Tapi zakat kita, infak kita, hadiah yang kita bawa ketika sholaturrahmi, kulluha shadaqatun amam Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah nilai sedekah. Untuk apa ini kata Allah? Lihat di dalam surat At-Taubah juga kembali ayat 13. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim." Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil dari harta-harta mereka sedekatan. Ya, sedekatan sebagai bentuk sedekah, maksudnya juga zakat. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk mensucikan diri mereka dan membersihkan segala yang tidak baik di dalam pengelolaan harta mereka. Teman-teman, saya mau tanya, kalau seandainya sedekah atau zakat atau infak disebut sebagai bertujuan untuk membersihkan sesuatu, bertujuan membersihkan sesuatu, berarti apa yang dibersihkan? Berarti ada sesuatu yang kotor yang mesti dibersihkan. Ada sesuatu yang kotor yang mesti dibersihkan. Yang kalau tidak dikeluarkan, maka ia tetap akan menjadi kotor, teman-teman. Maka sedekah, siapa orang yang punya harta, ia tidak berbagi dari setiap penghasilannya 2,5%, atau dari setiap emas 85 gram
2,5% yang mencapai haul dan nisab, maka 2,5% yang tidak dikeluarkan itu adalah kotor. Maka ketika kotor, jadilah dia menjadi bencana. Jadilah dia menjadi sebuah musibah. Maka diumpamakan, orang yang tidak mengeluarkan zakatnya itu adalah bagaikan orang yang punya air minum 1 gelas, air mineral, bersih, suci, dan tentu saja air mineral yang bervitamin bagus. Teman-teman, pertanyaan saya, bagaimana kalau air mineral yang bersih suci ini tujuannya untuk mestinya diminum, tetapi misalnya berisi 2 tetes bensin? Apa yang terjadi? Kalau air minum itu diisi dengan 2 tetes air bensin atau 1 tetes aja, adakah di antara kita yang mau minumnya kembali? Bagaimana kalau lebih? Tentu tidak. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah artinya sedekah itu jika pun tidak dikeluarkan yang wajibnya, ia menjadi kotoran dalam tubuh kita. Maka halalkan yang sudah halal. Apa? Halalkan yang sudah halal. Yang halal saja mesti kembali dihalalkan. Apakah yang haram bisa dihalalkan? La, tidak bisa. Yang haram bayyin, wal halal bayyin. Yang haram jelas, yang halal jelas. Tapi yang haram tidak bisa dihalalkan, yang halal mesti kembali dihalalkan. Berbagi 2,5%. Dalam Al-Quran, teman-teman, Allah memperumpamakan orang yang bersedekah di luar bulan suci Ramadan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali hatta. Allah memperumpamakannya bagaikan 1 butir padi. Yang 1 butir padi itu kemudian dilemparkan atau ditanam di sawah yang luas, lalu kemudian menumbuhkan 1 tangkai yang tiap tangkainya ada 7 bulir. Pada tiap bulirnya ada 100 butir kembali. Subhanallah. Kalau di antara kita ada yang bersedekah 1.000 rupiah, maka di luar bulan suci Ramadan terhitung baginya 700.000 rupiah. Thumma, bagaimana kalau dalam Ramadan? Akhi wa ukhti fillah, aksar min zalika. Aksar. Jauh lebih banyak dari itu. Lebih banyak lagi. Kenapa? Karena Allah sebut amalan orang-orang yang berpuasa, ana ajizi bihi. Aku yang menghitungnya. Tidak ada kalkulator khusus yang cukup menghitung kesabaran orang-orang yang istiqomah, terlebih ketika ia berbagi di bulan suci Ramadan. Teman-teman, tapi jangan lupa, banyak orang yang sudah bersedekah, tapi ia kemudian menghapus seluruh nilai sedekahnya. Banyak juga orang yang sudah bersedekah, tapi kemudian ia menghancurkan nilai pahala sedekahnya. Bagaimana itu? Kita lihat di dalam Al-Quran 264 di surat Al-Baqarah di juz 2. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Perumpamaan orang-orang yang bersedekah lalu diikuti dengan perbuatan riya. Riya itu ya beda dengan sombong. Riya itu adalah alamat kecil menuju kesombongan, ingin menampakkan diri, ingin menunjukkan sosok dirinya atau apa yang dilakukannya ingin dilakukan atau ingin diperlihatkan kepada orang lain. Riya seperti ujub. Teman-teman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang telah menginfakkan hartanya lalu ia mengikutkan sifatnya yang riya atau menyakiti hati orang yang menerimanya, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, maka itu bagaikan orang yang meletakkan, itu kata Allah di dalam ayat Al-Quran 264, itu bagaikan batu yang licin, di atasnya ada tanah liat, lalu turun hujan yang deras, mengenai batu yang di atasnya tanah liat itu. Apa yang terjadi? Maka batu itu akan menjadi bersih. Semua yang di atasnya akan tidak tampak lagi. Begitulah bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya, diikutkan dengan sikap riya, diikutkan dengan menyakitkan hati, maka sesungguhnya mereka telah
hanguskan kembali seluruh amal solehnya dari bentuk sedekah. Maka teman-teman, mari pelihara kebaikan kita. Pelihara sedekah demi sedekah kita. Dengan cara apa? Ada dua cara. Apa kata Imam Al-Ghazali? Hai murid-muridku, kalau kalian ingin melihat orang ahli surga yang berjalan di bumi ini, maka lihatlah dari dua cirinya. Pertama adalah, ia pasti dengan mudahnya melupakan setiap kebaikan yang ia lakukan. Ia mudah lupa kebaikannya. Teman-teman, orang-orang yang mudah lupa terhadap kebaikannya adalah orang-orang ahli surga yang berjalan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Karena ia tahu bahwa setiap kebaikan dan keburukan telah dicatat oleh Allah. Untuk setiap kebaikan yang dilakukan pun belum tentu akan diterima oleh Allah. Maka ia tidak peduli apa yang pernah ia lakukan. Semua yang baik-baik ia mudah untuk melupakannya. Sehingga ia merasa bahwa dirinya belum pernah melakukan yang baik. Ia merasa belum pernah melakukan sedekah. Ia merasa menjadi orang-orang yang belum berbagi. Sehingga muncul motivasi untuk selalu berbagi. Ciri kedua adalah, ahli surga yang berjalan di bumi Allah ini adalah mereka yang selalu mengingat-ingat keburukannya. Dia ingat keburukan dirinya sendiri. Dia tidak pernah lupa dengan kepikirannya. Ia tidak pernah lupa dengan sifatnya yang pelit bin madid bin bakhil. Ia tidak lupa bahwa dirinya adalah orang-orang yang dulu selalu pelit kepada orang. Sehingga ia muncul pribadinya untuk menjadi orang yang baru. Merdeka terhadap dirinya untuk berbagi. Maka teman-teman, kesimpulannya adalah, mari kita manfaatkan kesempatan kita. Hidup kita sangat tergantung berapa banyak yang kita bahagiakan orang lain ini. Hidup kita sangat tergantung suatu hari berapa banyak orang yang kita gembirakan dengan perbuatan tangan kita, lisan kita, dan kedua kaki kita. Maka teman-teman semua yang dimuliakan Allah, mumpung masih ada kehidupan bagi kita, ayo booking kebaikan dengan sebanyak-banyaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berkata, aku tidak punya harta untuk bersedekah. Semua yang kita miliki, semua apapun bisa menjadi nilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin, demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Dan tentu saja setiap sedekah kita barengi dengan doa kepada Allah. Bolehkah kita berdoa dari kebaikan kita? Bolehkah kita berdoa dari sedekah yang kita pernah lakukan? Boleh kawan. Mari jadikan wasilah kebaikan-kebaikan kita menjadi sebuah BTS kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar doa kita mudah sinyalnya tertangkap Allah Subhanahu wa taala. Asyar muslimin, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tentu dengan senang hati jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bermanfaat sekali bagi kita semua bahwa sedekah itu banyak manfaatnya, tidak terutama pada kita sendiri dan juga pada orang lain. Oke, untuk mempersingkatkan waktu, saya akan membuka sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya silakan untuk bertanya sebelum kita akhiri kajian sore ini. Tafadhol. Silakan. Ustaz, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, itu yang kalau 5 sedekah itu emang mengandung 5 itu apa aja Ustaz? Bagaimana Adit? Itu sedekah itu kan ada 5. Yang mengandung 5 itu apa aja Ustaz? Masya Allah. Saya ulang dengan singkat ya. Ya, enggak apa-apa Ustaz. Ya, keutamaan sedekah pertama mengundang rezeki baru. Yang kedua menolak bala. Yang ketiga menjadi investasi akhirat. Yang keempat investasi akhirat. Ya, yang ketiga investasi akhirat. Yang keempat meredakan amarahnya Allah. Yang keempat
meredakan amarahnya Allah. Yang kelima, menjadi solusi kesehatan kita. Jadi solusi kesehatan kita. Ya, saya ulang lagi ya teman-teman supaya manfaat untuk kita semuanya. Sedekah itu mengundang rezeki baru. Sedekah itu menghindarkan kita dari bala atau musibah. Sedekah itu menjadi investasi akhirat. Sedekah itu meredakan amarahnya Allah. Dan yang kelima, sedekah itu menjadi solusi kesehatan kita. Masya Allah. Baik, jelas Adib? Insya Allah jelas. Baik, Mau untuk nanya lagi nih, selanjutnya Ustaz. silakan. Ustaz, Kenapa, mau Adib? nanya lagi nih. Itu kalau sedekah itu kan dibagi dua. Kalau sedekah ma'tiyah atau dan sedekah ma'taniyah, Ustaz ya? Nadia. Ya, tadi ada dua sedekah, betul ya. Ada sedekah madiyah. Mim, alif, dal, ta. Madiyatun, ya, ta. Madiyah itu artinya materi. Yang kedua adalah sedekah ma'nawiyah. Ma'nawiyah. Ya. Jadi sedekah ma'nawiyah itu berupa senyuman. Oh, tidak harus. Yang penting semua bentuk selain materi. Misalnya senyuman, misalnya doa, solusi bagi orang, membantu orang lain tetapi tidak dalam bentuk tidak bentuk materi. Misalnya saudara Razif bilang kepada Adit, Adit tolong bantu saya, ada saudara saya yang kena musibah misalnya. Tapi Adit tidak punya uang. Lalu kemudian Adit bilang, Kak Razif, saya temanin saja ya, saya belum punya harta benda. Oh baik, temanin saya, sudah sangat membantu saya, kata saudara Razif. Itu bagian dari sedekah ma'nawiyah. Jelas Adib? Insya Allah jelas, Kak Razif. Cukup. Ya, untuk selanjutnya dipersilahkan. Kita buka sesi pertanyaan selanjutnya. Silakan teman-teman. Tafadhalu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Man ma'iya aina suratak? Silakan. Silakan Ya. Bang. Mau tanya Ustaz. Masya Allah. Silakan. Terima kasih sebelumnya sudah diberikan waktu. Masyaallah. Ustaz, sedikit menyinggung Ustaz. Ada sedikit pepatah mengatakan sedekah itu kan baik Ustaz ya. Ada yang diam-diam sedekah, adapun ada orang yang terang-terangan sedekah. Nah, yang tidak baik adalah dia terang-terangan nggak sedekah. Nah gitu Ustaz. Nah, pertanyaan Ustaz sedikit menyinggung itu. Nah, bagaimana dikategorikan mengutip hadis al-ilmu yuntafa'u bih. Nah, Baik, kategori ketika Ya. kita ingin berkontribusi dengan ilmu kita, bermanfaat bagi orang lain, apakah ini bisa dikategorikan sebagai sedekah juga, Ustaz? Gitu, Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Ya. Memang kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, di surah Al-Baqarah di juz 2, di juz 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra." Ya. Bahkan disebut malam maupun siang gitu ya. Orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan diam-diam, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Pertanyaannya tadi kalau sebaliknya, bagaimana misalnya kalau ada orang-orang terang-terangan tidak mau berbagi misalnya gitu ya, atau sembunyi-sembunyi tidak mau berbagi bisa juga. Nah, ya teman-teman, selama bukan kita, syukur alhamdulillah yang pertama. Selama bukan kita bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian itu. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang dia secara terang-terangan tidak mau bersedekah misalnya, tidak mau berbagi? Pertanyaannya, apakah ini sesuatu yang baik atau tidak? Jelas tidak. Berarti ketika kita melihat saudara kita ada yang pelit bin medit bin bakhil seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyikapinya dengan 3 hal. Ya, kita harus menyikapinya dengan 3 hal. Pertama adalah menyikapi ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi.
Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Kalau ada di antara kita yang melihat kemungkaran dalam jenis ini karena ada orang pelimpit medit, maka sikap kita adalah, ayo bantu saudara kita itu agar dia tersentuh hatinya untuk berbagi. Katakan kepada diri kita, ya Allah, aku sayang kepada saudaraku itu, tapi yang aku tidak suka adalah sifatnya. Ya, teman-teman. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, jangan pernah membenci orang yang jahat itu. Karena suatu hari mungkin saja dia akan jauh lebih baik daripada kita. Maka membencilah bukan personalnya, tapi bencilah sifat-sifatnya. Nah, ketika ada orang yang pelit bin medit seperti itu, jangan benci personalnya. Sehingga kita bisa masuk ke dia untuk menyampaikan dakwah, walau bukan dengan kekuasaan kita, kita bisa menyampaikan dengan lisan atau dengan tulisan kita. Jika itu telah kita upayakan, bisa atau tidaknya, itu bukan urusan kita. Teman-teman, manusia diciptakan bukan untuk merubah saudaranya. Seandainya kita diciptakan sebagai seorang guru, seorang dosen untuk merubah mahasiswa-mahasiswa menjadi orang hebat, maka terlalu berat tugas kita. Tugas seorang ayah juga bukan untuk merubah anaknya menjadi anak soleh solehah, tapi tugas kita adalah menjadi agent of change. Kita harus menjadi agen perubahan bagi orang lain. Tentu saja teman-teman, menjadi agent of change bagi orang lain bukan hal yang mudah. Maka butuh konsistensi kita untuk berdakwah. Maka jangan pernah membenci orang yang tidak sama sikap baiknya dengan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bisa mendoakannya. Misal, setiap orang yang baik, teman-teman, setiap orang yang baik, apapun jenis kebaikannya, mungkin ada yang kita tidak tahu, mungkin ada yang kita tahu. Imam Asy'arawi di dalam kitabnya ia pernah berkata begini. Imam Asy'arawi ya, beliau pernah berkata begini. Nahnu nahkumu bizwahir. Nahnu nahkumu bizwahir wa la nahkumu bis-sarair. Hanya bisa menilai dari yang tampak-tampaknya saja. Tapi yang maknawi sulit kita untuk menilainya. Apakah ia melakukannya atau tidak? Oleh sebab itu, tetaplah memiliki pegang kuat sikap husnuzan kepada siapapun. Secara maddiyah, secara materi mungkin tampak oleh kita ia tidak berbagi. Tapi kita tidak tahu teman. Tidak tahu kawan. Mungkin ada amalan ma'nawiyah yang kita tidak pernah melihatnya. Terakhir, bagaimana ilmu yang disebut bermanfaat? Karena dia juga bagian dari sedekah yang tidak pernah terputus. Ilmu yang bermanfaat, ilmun yuntafa'u bihi, ada yuntafa'nya. Apa itu yuntafa'? Yang bermanfaat baginya. Manfaatnya apa? Manfaatnya mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi kalau selama orang tersebut bermanfaat untuk kehidupannya, terlebih bermanfaat untuk kedekatan dirinya, antara dirinya dengan Allah, maka disebut sebagai ilmu yang bermanfaat. Ini yang harus kita miliki teman-teman. Misalnya, ada yang disebut ilmu sihir. Ada juga misalnya ilmu putih, ada ilmu hitam gitu ya. Apakah ini juga jika diajarkan bermanfaat? Ya jelas bermanfaat. Ilmu sihir bermanfaat? Bermanfaat. Ilmu pelet bermanfaat? Bermanfaat. Ilmu mencuri bermanfaat. Tapi, apakah mendekatkan antara dirinya dengan Allah? Jika tidak, maka Imam Al-Ghazali menyebutnya ini bukan ilmu bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmun alladhi yaj'al bainahu wa bainallahi takun qarib, akan membuat di antara dirinya dengan Allah menjadi menjadi sangat dekat antara hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhil karim Askar. Tafadhal. Baik, terima kasih. Masih ada 2 pertanyaan lagi Ustaz terakhir dari Hafiz.
Silakan Hafiz. Pertama kan gini Ustaz, kita kan tahu tentang keutamaan tadi sedekah apa aja. Nah, apakah kita boleh untuk meniatkan sesuatu dengan atau diwasilati sedekah ini, dan apakah kita boleh menunggu? Biasanya kan kita nunggu nih, kita mau sedekah terus kita nunggu kapan ini sedekah dibalas sama Allah gitu Ustaz. Nah, apakah kita boleh menunggu sedekah itu gitu Ustaz? Terima kasih. Cukup Hafiz? Cukup Ustaz, 2 aja tadi Ustaz. Apakah kita boleh meniatkan untuk sesuatu dan kita boleh menunggu sedekah itu dibalas atau tidak? Terima kasih. Pertanyaannya Hafiz yang baik hati. Teman-teman, Anda tentu saja membaca dalam setiap surat Al-Fatihah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kepada Engkau pula aku meminta. Jangan dirubah. Kepada Engkau ya Allah aku meminta, baru aku mau nyembah Tuhan. Teman-teman, yang butuh kepada Allah itu adalah kita. Yang butuh kepada kebaikan itu adalah kita. Yang butuh terhadap sedekah itu adalah kita. Allah tidak butuh terhadap niat baik kita. Allah juga tidak butuh terhadap setiap sedekah yang kita keluarkan apapun jenisnya. Allah tidak sedikit pun butuh terhadap semua tahajud dan ibadah kita. Seandainya satu bumi ini mereka benar-benar beriman kepada Allah, lalu mereka bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, pasti kerajaan Allah tidak akan pernah bertambah sedikit pun. Sebaliknya, ketika seorang manusia atau seluruh manusia ini murtad kepada Allah, syirik kepada Allah, tidak mau berbagi kepada Allah, semua mereka tidak ada yang beriman kepada Allah, Tuhan juga tidak akan berkurang kemuliaannya. Maka teman-teman, pertanyaannya, kitakah yang butuh kepada Allah ataukah Allah yang butuh kepada kita? Jelas kita yang butuh. Kalau kita yang butuh, bolehkah kita meniatkan sesuatu lebih awal, baru kita akan melakukannya setelah kita memperoleh sesuatunya? Seperti orang bernazar. Boleh dalam keadaan untuk melatih diri. Tapi bukan itu sesungguhnya. Kalau kita benar-benar butuh terhadap kebaikan itu, lakukan. Kenapa? Teman-teman, jangan pernah mendikta Tuhan. Jangan pernah mendikta Tuhan. Ada dalam satu kitab disebutkan, kitab ini dalam kitab tafsir Imam As-Suyuti, beliau berkata begini, orang-orang yang memperbanyak nazarnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mendikte Tuhan agar ia diberi lebih awal hak-haknya, baru ia tunaikan haknya kepada Allah. Orang yang seperti ini sesungguhnya Allah tidak butuh kepada mereka. Itu sebabnya banyak kali orang yang bernazar tetapi Allah tidak kabulkan nazar-nazarnya. Maka teman-teman, kalau memang kita butuh, kalau kita memang butuh kepada rezeki yang baru, ayo undang. Punya atau tidak punya, lakukan sesuatu yang lain. Ustaz, saya belum punya rezeki bentuk materi yang bisa berbagi. Tuhan tidak pernah memaksamu untuk bentuknya materi. Tuhan tidak pernah memaksamu harus dengan uang. Tuhan justru minta, bersedekahlah. Apa saja yang kamu punya, lakukan. Nah, teman-teman semuanya, maka sesungguhnya kita tidak pernah sebenarnya punya alasan untuk tidak berbagi. Walau hanya dengan sekeping senyuman yang ceria, yang tulus kepada saudara kita. Walau hanya sekedar untuk memperlihatkan wajah, misalnya di media Zoom ini. Jika itu bisa menjadi bahagia saudara kita, mengapa tidak? Itu bagian dari kebaikan. Maka teman-teman, terakhir jawaban saya untuk saudara Hafid. Sambut kebaikan kita dengan investasi kebaikan kita. Terakhir, bolehkah kita berdoa dari kebaikan? Sangat. Mari berharap dengan kebaikan kita. Tapi Ustadz, kita kan mestinya berharap kepada Allah. Bukankah Ashabul Kahfi? Mereka di gua itu berdoa dengan 3 hal. Satu di antara mereka karena selalu memberi kepada ayah dan ibunya. Boleh.
Yang tidak boleh adalah menceritakan setiap kebaikan kita ini kepada orang lain. Tapi perihal kita menjadikan ini wasilah. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, ayo bertakwa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Wabtaghu ilaihil wasilah, cari satu wasilah. Cari satu branding di mana Tuhanmu akan mudah mengenali ketakwaanmu. Sesudah itu wajahidu fi sabilihi, sungguhin jalan itu la'allakum tuflihun. Pasti kalian akan jadi orang yang beruntung. Demikian, terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih. Masih ada satu pertanyaan lagi, Ustadz. Ya. Dari hamba Allah ini. Katanya kita sudah bersedekah dengan ilmu dan tenaga, tetapi masih kesulitan dalam menerima pelajaran dan lain-lain. Dalam artian seharusnya sedekah itu menolak bala. Apa ada yang salah dengan sedekah dalam bentuk ini, Ustadz? Begitu, Ustadz. Terima kasih, Masya Allah. Jazakallah khair wa jazakillah khair ya ayyuhas sa'il. Teman-teman, pertanyaan teman-teman ini menunjukkan bahwa Anda mudah-mudahan orang soleh dan solehah kepada Allah. Jangan pernah melogikakan Tuhan itu seperti logika kita. Jangan pernah melogikakan semua yang Allah beri itu adalah harus seperti logika kita. Kalau aku sudah doa, sudah berusaha, aku pasti diberi. Tidak, kawan. Allah itu punya prediksi atau punya sesuatu yang kita tidak tahu. Ada saatnya memang baik bagi kita untuk bisa, tapi Tuhan berkata belum baik untuk kamu saat ini. Bukan aku tidak kabulkan, kata Allah, tapi aku tunda saatnya. Misal kecil, teman-teman. Adanya jaihah corona hari ini di dunia menjadi pandemi internasional. Pertanyaannya, apakah tidak berdoa orang-orang soleh? Apakah para imam Masjidil Haram yang dekat-dekat dengan Allah itu tidak berdoa? Apakah para ulama dan para habaib, orang-orang soleh seperti Anda ini tidak berdoa kepada Allah agar corona ini dihilangkan? Semua telah berdoa dengan upayanya. Tapi kenapa kok Allah belum kabulkan juga? Teman, bukan Allah tidak kabulkan. Tapi Allah senang sekali kalau ada hamba yang terus bermunajat kepadanya meminta. Allah tidak ingin orang itu cepat-cepat selesai munajatnya. Allah tidak ingin orang itu cepat-cepat selesai memintanya. Allah sangat merasa bahagia dan syahdu sekali ketika ada orang yang selalu menengadahkan tangannya kepada Allah. Allah ingin tangan itu terus menengadah kepadanya. Maka Tuhan panjangkan itu dengan cara tidak langsung diberikan apa yang ia minta. Maka teman-teman, saya ingin katakan kepada diri sendiri dan kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala itu amat luar biasa, amat memiliki seni terindah di dalam mengabulkan setiap permohonan kita. Bagaimana seninya? Seninya, teman-teman, setiap keinginan yang Allah itu tidak mengabulkan apa yang kita inginkan. Tapi Allah justru mengabulkan apa yang kita butuhkan. Dari 50 permintaan yang kita inginkan kepada Allah, seandainya teman-teman melis daftar keinginan 1 sampai 50, pasti teman-teman bisa menulisnya. Tapi dari 50 daftar itu kalau ditanya misalnya, dari 50 ini coba pilih 2 aja yang menjadi kebutuhan utama kamu pilih mana? Kita pasti bisa milihnya. Mengapa demikian? Karena mungkin cuma 2 dari 50 itu yang menjadi kebutuhan kita. Maka teman-teman, jangan berkecil hati, jangan bersedih hati. Karena Allah tidak pernah mengabaikan setiap doa selama doa itu dilakukan secara beretika. Selama doa itu dilakukan penuh keyakinan dan selama kita telah menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, teman-teman. Alhamdulillah, udah banyak nih ilmu yang kita dapat. Alangkah lebih baiknya
ilmu tersebut bisa diteruskan kepada teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan. Salah satu dengan cara kita men-share ilmu ini ke media sosial. Dan terakhir, sebelum kita tutup, saya masih mengingatkan bahwa Himasa akan mengadakan Hososma mengadakan challenge bahwa yang pertama yaitu kalian menulis poin penting diambil dari kajian pada sore hari ini. Yang kedua, tuliskan, dicantumkan dalam kreativitas kalian dengan desain masing-masing kalian. Terus upload ke Instastory dengan tag Instagram @himasa.ui. Yang keempat, berikan hashtag kabar sore ini dan silaturahmi Himasa. Insya Allah dengan men-share ilmu dalam kajian ini secara tidak langsung kita juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena sudah saling mengingatkan dengan teman lain melalui media sosial. Untuk pemenang challenge Himasa ini akan diumumkan pada hari Kamis esok hari pada tanggal 21 Mei 2020 melalui Himasa, IG Himasa, dan mendapatkan hadiah menarik dan yang bisa menemani berbuka kalian insya Allah. Mari kita tutup kajian yang penuh dengan barokah ini, penuh dengan manfaat ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman dan terima kasih kepada Ustadz Daud Lintang Al-Yamin. Jazakumullah khair. Insyaallah. Iya. Sehat semua ya. Sukses buat Syukran Ustaz. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.